Bagaimana kamera? Kamera sudah siap? Kalau sudah siap, sekarang kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memahami tentang Nyi Roro Kidul, sebenarnya bisa dipahami dan dimengerti oleh siapapun, asalkan Anda nanti mendengar, menyimak baik-baik apa yang akan saya sampaikan pada video ini. Namun sebelumnya, apabila nanti atau suatu hari Anda telah memahami dan mengerti, sebaiknya itu semua Anda pakai sendiri. Andai kata Anda ingin menyampaikan kepada orang lain, sampaikan saja setidak-tidaknya kepada anak, adik, atau keponakan, maksimal kerabat dekat. Karena pada saat kita ingin memberikan sebuah kepahaman dalam hal ini kepada seseorang, kita niat baik, namun belum tentu niat kita itu nanti diterima dengan baik. Orang Jawa mengatakan niate apik, nanging urung karuan yen ditompo apik. Nah, sekarang kita lanjut. Dimanapun Anda berada, bila mendengarkan cerita tentang Nyi Roro Kidul, entah itu cerita berupa lukisan, berupa tulisan, berupa video, bahkan Anda mendengarkan langsung dengan orang yang bercerita tentang itu, semuanya itu sebatas cerita. Nah, sekarang begini, kita jangan dulu ingin tahu tentang Nyi Roro Kidul, ya. Satu, Anda ingat-ingat baik-baik, jangan dulu Anda ingin tahu tentang Nyi Roro Kidul. Anda tanggalkan dulu ya. Pada saat Anda mendengarkan cerita langsung dengan seseorang yang menceritakan tentang Nyi Roro Kidul, yang mana orang itu jelas sekali berusaha keras agar orang yang diajak cerita itu untuk percaya terhadap apa yang dia ceritakan. Sampai di sini paham ya? Pada saat cerita sedang berlangsung, Anda sambil mendengarkan ceritanya, sebaiknya saya wanti-wanti, sambil Anda tatap, Anda pandang wajah dan mata orang tersebut. Terus Anda pantau matanya pada saat orang itu sedang cerita. Nanti pada saat cerita itu sudah selesai pun, ya, terutama setelah orang itu selesai cerita, terus Anda pandang matanya, jangan sampai lepas. Dan nantinya pun Anda dalam hati akan memahami tentang orang yang menceritakan itu. Nah, di kemudian hari lakukan dengan hal yang sama dan beda orang. Tentunya yang cerita itu beda orang lagi ya. Misalkan yang pertama tadi Anda mendengar cerita di sebuah tempat kabupaten A misalkan. Besok Anda dengarkan lagi, cari orang yang dianggap paham betul tentang itu, dianggap orang yang disegani di situ, bahkan sampai ratusan orang tiap hari datang membawa amplop sampai dia itu dapat duit karung-karungan paribasane. Lakukan hal yang sama dengan yang tadi. Lakukan dengan hal yang sama. Terus di kemudian hari atau yang ketiga kalinya, Anda cari lagi orang yang dianggap warak-warak dalam cerita Nyi Roro Kidul, orang yang paling dipercaya pada saat ada ritual pemanggilan Nyi Roro Kidul. Misalkan Anda sempatkan untuk temu dia, ngamplopi ya ngamplopi, tidak masalah, karena untuk memahami sesuatu itu memang butuh pengorbanan. Jer basuki momobio, orang Jawa mengatakan seperti itu. Ngamplopi tidak masalah, tidak usah pasang kamera, jadi Anda tanya-tanya saja ya, karena ini untuk kepentingan Anda pribadi, ya tidak usah di kamera. Nah, di kemudian hari, misalkan di kabupaten C, D, E, dan sebagainya, Anda lakukan
hal yang sama dengan apa yang saya katakan tadi. Mungkin sekitar Anda sudah dapat 10 orang, nanti dalam hati Anda, ya toh, dalam hati Anda akan mengerti, memahami dengan sendirinya tentang Nyi Roro Kidul. Walaupun pemahaman itu Anda belum bisa untuk menyimpulkan. Jadi mulut, ya nyuwun sewu ya, mulut belum bisa menyimpulkan atau mengungkapkan, tetapi hati Anda itu lebih dahulu memahami tentang Nyi Roro Kidul. Jadi kalau kita ingin paham tentang Nyi Roro Kidul, jangan Nyi Roro Kidulnya Anda ingin mengerti, bukan, tetapi orang yang cerita tentang Nyi Roro Kidul. Tak lain, oh rupanya itu cuma cerita. Kalau Anda tidak percaya, Anda melakukan riset. Asalkan Anda jangan munafik loh ya. Asalkan apa yang Anda pahami yang sebenarnya dalam hati kecil Anda itu sesuai dengan apa yang Anda ucapkan. Untuk saat ini mungkin Anda dalam hati berkata begini, wah kok gampang men? Ya tidak gampang. Itu sebenarnya tidak gampang. Kita itu dalam mendengarkan cerita orang butuh biaya, butuh waktu, butuh tenaga. Ya toh, kita datang ke tempat orang yang dianggap dipercaya tentang Nyi Roro Kidul itu juga butuh waktu, butuh bensin, butuh ngamplopi juga, butuh buah tangan. Jadi tidak gampang. Jadi untuk memahami itu juga butuh pengorbanan dan mahal. Ya kalau Anda ingin memahami itu, Anda melakukan ritual semedi, terus dari mana nanti Anda akan mendapatkan pemahaman itu? Paling-paling dari mata batin. Itu semua masih semu dan samar. Tetapi beda loh ya. Di sini saya berbicara dari sudut pandang Islam. Kalau dalam Islam itu adalah kitabnya adalah Al-Qur'an. Al-Qur'an itu logika, itu benar itu. Apa yang dikatakan di situ bisa dibuktikan secara perlahan, dan bukti itu hanya bisa kita pahami, kita dapatkan masing-masing. Tidak bisa iki lho bukti ini, tidak bisa seperti itu. Apa ya, buku-buku rumus itu bisa kita buktikan, terus buktinya itu bisa kita tungtungne kepada orang, itu bisa. Tetapi kalau Al-Quran, bukti itu kita rasakan dalam hati kita masing-masing. Nah sekarang kita kembali lagi tentang Nyi Roro Kidul. Selanjutnya setelah Anda mendengarkan apa yang saya ceritakan ini, ada sebuah cerita nyata. Saya melihat dengan mata kepala sendiri. Pada saat itu di sebuah tempat, tidak perlu saya sebutkan tempatnya itu di mana. Nanti mereka itu kalau tahu ngamuk-ngamuk. Ada sebuah upacara pemanggilan Nyi Roro Kidul. Upacara itu dilakukan di tempat terbuka dan seperti orang karnaval atau seperti orang pawai budaya. Ada sesajen, ada pernak-pernik seperti bokor, tetek bengek dan lain sebagainya, sesaji. Dan ada seorang wanita diparasi mirip dengan temanten, memakai ronce kembang melati, dan biasanya itu memakai baju hijau. Terus berjalan menuju ke sebuah pantai. Di situ, di depan itu sebagai cucuk laku, ada beberapa orang sesepuh yang mungkin bisa dikatakan bahasa kasarnya itu mbah dukunnya atau pujonggonya atau pawangnya. Acara itu diarak orang banyak. Ya kalau kita amati gitu biayanya banyak ya itu ya, tidak cukup 1 juta 2 juta. Nah, menuju ke pantai, yang namanya sesepuh orang tua yang di depan yang dianggap dukun itu tadi, yang namanya berdoa umi komat kamit itu tidak ada putusnya, sambil menabur-nabur beras kuning, sambil ngepiok nih banyu putih, menabur kembang, tetek bengek dan lain sebagainya. Saya amati terus. Pada saat itu memang sengaja tidak saya kamera, karena ya saya ingin tahu gitu ya. Saya diem. Nah, pada saat pemanggilan itu ya seperti saji dan lain sebagainya itu di tepi pantai disuwuk, ada yang dikentirnya di air, namanya asap kemenyan dupa itu tidak putus-putus. Terus sebenarnya saya pun sangat kasihan dengan mbak yang diparasi manten berpakai baju hijau dengan ronce kembang melati itu. Sebentar-sebentar
itu dikasih air minum dari kendi, terus disuruh ngemplok entah apa itu, menyan apa kembang, terus dikutuki lagi pakai asap di bawahnya itu. Terus ada saja yang dilakukan oleh pawangnya itu. Nah, dalam hati saya bertanya, ini kok ada ritual unik memanggil Nyi Ro Kidul. Ini memang nanti Nyi Ro Kidul itu datang beneran mak penculut, mak cengongok, ngetok gitu, atau nanti sekedar ada orang kesurupan, terus orang kesurupan itu menyatakan dirinya itu Nyi Ro Kidul dan berpesan berbagai fatwa-fatwa atau semacam wejangan gitu apa gimana. Jangan-jangan cuma seperti itu, ataukah memang nanti ngetok mak cenunuk terus gelap hilang gitu. Dalam hati saya bertanya seperti itu, dan tidak berani bertanya kepada orang. Kalau nanti saya bertanya kepada orang ya dianggap melecehkan dan lain sebagainya ya. Terus saya amati terus. Pada saat ritual itu berlangsung, wes pokoknya ada suara gereng-gereng, entah itu mantra apa itu, saya tidak tahu mantranya itu seperti apa, soalnya kan terdengar dengan samar-samar. Nah, singkat kata singkat cerita, mbak yang diparasi dengan pakaian manten itu tadi rupanya kesurupan. Dan dalam kesurupan itu ya mirip sekali dengan kesurupan dadi jaranan itu ya. Nah, dalam hati saya pun berkata begini, lek kur ngono kuwi ya aku wis tahu kuwi. Blenger wisan wong bedina aku main jaranan, mirip sekali, mirip lah pokoknya mirip. Nah, setelah kesurupan itu kejat-kejat reda, kan diminum air, terus diloloi kembang, diloloi cuilan menyan, dikutuki asap. Kasihan saya sebenarnya. Terus ngomong tuh begini, wong-wong aja ngrusak lingkungan, kabeh sing padha rukun. Pokoknya itu fatwanya itu atau wejangannya itu ya, kalau wejangan semacam itu banyaklah kita jumpai di dukun-dukun lokal itu. Terus tidak banyak yang saya dengarkan ya serupa-serupa dengan itu. Nah, dalam hati saya begini ya, memanggil Nyi Ro Kidul dengan biaya yang banyak, suasana heboh, kepo, banyak orang nonton. Cuma ingin mendengarkan kalimat semacam itu. Ngapain kok susah-susah manggil Nyi Ro Kidul? Kan banyak toh di tetangga-tetangga itu cuma kata-kata semacam itu. Bahkan slogan-slogan di jalan pun banyak. Lestarikan lingkungan, mari kita galang kerukunan. Kan serupa dengan itu ya, cuman beda bahasanya. Memang ya cuma diganti dengan bahasa sakral saja. Aduh, ya sudahlah pokoknya seperti itulah ceritanya gitu. Intinya ya mirip dengan kesurupan jaranan tadi itu. Nah, teman-teman sekalian, semoga apa yang saya katakan ini bermanfaat dan saya wanti-wanti itu tadi untuk pribadi Anda masing-masing. Dan tolong ya jangan dibully ya, jangan dimaki, dibully video ini. Karena niat saya itu adalah baik, memberi saran, memberikan edukasi. Ya kalau orang yang berniat baik memberikan edukasi dibully, misalkan kau ngerti-ngerti ya, nah itu ya jelas gimana ya. Namanya orang memberi saran itu, kalau memberi saran, kalau dibantah, ngapain ngurus orang lain, urusan awakmu dewe, ya kalah lah. Tetapi nanti di kemudian hari ya Anda pun akan tahu. Selama ini boleh jadi Anda masih percaya dengan cerita-cerita mereka dukun. Tetapi di lain hari atau di kemudian hari, setelah Tuhan itu memberikan ilham dan hidayah kepada hati Anda masing-masing. Oh iya ya, biyen kae beberapa puluh tahun yang lalu aku pernah ndelok videonya Pak D Kodok Ijo nalika wonge sik urip, paling saiki wonge ya wis ora eneng, wis wargi. Tak pikir-pikir ya bener, nyatane apa sing tak pahami saiki ya bener. Aja mengamati Nyi Ro Kidul, tetapi amatono wong sing cerita. Nah, nanti akan seperti itu ya. Oke, semoga bermanfaat. Salam sehat untuk semua saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.